Mutiara, Management Student from University of Technology Indonesia. So this is second video about leadership. In this material, there is about memahami arti penting perubahan dan inovasi. So, let's learn with me. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, organisasi dituntut untuk nggak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Dan perubahan inovasi jadi kata kunci agar organisasi bisa relevan di tengah gempuran teknologi, dinamika pasar, dan perubahan perilaku konsumen. Jadi, seorang pemimpin itu nggak bisa bersikap pasif. Jadi, dia harus proaktif dan menciptakan serta mengarahkan perubahan dan mendorong budaya inovatif dalam tim. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang perubahan, pemimpin bisa tertinggal dan organisasinya beresiko stuck. Dan yang kedua itu memiliki visi yang jelas dan adaptif. Pemimpin yang sukses dalam memimpin perubahan harus memiliki visi yang jelas, namun tetap adaptif terhadap kondisi dinamis. Di sini menjadi kompas yang menuntun organisasi menuju masa depan yang diinginkan. Tapi dalam konteks perubahan, visi tersebut juga harus fleksibel, jadi bisa disesuaikan seiring perkembangan situasi. Jadi pemimpin perlu menjelaskan visi ini pada seluruh anggota tim agar mereka memahami arah yang dituju. Jadi mereka merasa menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya membangun budaya organisasi. Nah, ini yang terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan transformasi budaya organisasi. Jadi, pemimpin harus menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru itu dihargai, kegagalan jadi proses belajar, dan karyawan jadi nggak takut tuh coba hal-hal baru. Jadi ini bukan hal yang mudah karena perubahan seringkali menimbulkan resistensi. Nah, disinilah peran pemimpin dibutuhkan untuk menjadi role model, menunjukkan sikap terbuka, ingin belajar, dan siap keluar dari zona nyaman. Keempat, sikap pemimpin itu mengelola resistensi. Resistensi ini merupakan tantangan yang nggak bisa dihindari. Karyawan mungkin bisa cemas, kehilangan arah, atau takut kehilangan posisi dan kontrol. Jadi pemimpin yang bijak itu nggak nyepelein perasaan ini dan ngelola dengan empati dan komunikasi yang terbuka. Mereka mendengarkan keluhan, menjelaskan alasan perubahan secara logis, serta melibatkan karyawan dalam proses perubahan itu sendiri. Jadi mereka ngerasa adil. Dan yang kelima, sifat kepemimpinan dalam memimpin perubahan itu mendorong kolaborasi dan partisipasi. Jadi perubahan ini nggak bisa dilakukan sendirian dong, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, jadi pemimpin perlu bentuk tim yang bisa ngasih ide-ide yang kreatif. Proses ini juga kolaboratif, jadi cepat untuk adopsi perubahan karena ngelibatin banyak sudut pandang. Pemimpin juga harus beri ruang pada anggota tim biar bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya menjadi teladan dalam inovasi. Pemimpin gak cuma nginstruksiin, tapi juga harus nunjukin bahwa dirinya adalah bagian dari proses inovatif. Jadi, dia harus nunjukin keberanian, mengambil resiko yang terukur, dan mencoba pendekatan baru, serta belajar dari kesalahan. Dan contohnya yang lain, selanjutnya mengintegrasikan teknologi sebagai mendukung perubahan dalam era digital. Jadi pemimpin sekarang itu harus melek teknologi, dan pemanfaatan teknologi itu udah keharusan. Jadi inovasi ini seringkali muncul dengan gunain alat atau sistem digital yang mempercepat pekerjaan, mempermudah analisis data, dan memperluas jangkauan bisnis. Pemimpin perlu mengenalin peluang ini untuk mengintegrasikan secara strategis dalam operasional organisasi. Yang kedelapan, mengembangkan kepemimpinan inovatif. Jadi di seluruh level pemimpin itu nggak boleh cuman jadi satu-satunya perubahan. Jadi dia perlu mendorong munculnya kepemimpinan inovatif di semua level organisasi. Jadi nggak cuma satu level aja. Caranya itu kasih pelatihan, mentoring, dan delegasi wewenang. Jadi karyawan itu bisa ngerasa dipercaya dan diberdayakan, cenderung lebih berani mengungkapin ide dan coba pendekatan baru. Nah, yang 9 itu mengukur dan mengevaluasi proses.
Jadi, pemimpin ini harus pintar nganalisis nih. Dia harus bisa ngukur sejauh mana sih perubahan dan inovasi yang berdampak. Ini bisa dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Pemimpin perlu netepin indikator keberhasilan yang jelas, baik dari sisi produktivitas, efisiensi, maupun kepuasan pelanggan. Dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala, agar bisa dapat penyesuaian strategi yang diperlukan secara cepat. Nah, itu dia sikap-sikap pemimpin yang berani terhadap perubahan dan inovasi. Thank you for adding your knowledge with me terkait materi leadership. See you in the next video.